Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Kali ini saya akan mengajarkan tentang materi rukun Islam. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu. Jadi sekarang kita akan mempelajari lebih lanjut tentang rukun Islam itu dengan metode tim quiz, yaitu di mana kalian membagi jadi 3 kelompok. Untuk yang pertama untuk membuat pertanyaan, yang kedua menjawab pertanyaan tersebut, dan yang ketiga menilai dan memberikan alasannya bagaimana. Ya, langsung saja. Untuk yang ingin menjadi kelompok penanya siapa? 2 orang. Membuat pertanyaan. Biar apa? Siapa? Apa? Materi apa, Pak? Iya, materi apa, Pak? Materinya mengenai tentang rukun Islam guna rukun Islam di kehidupan sehari-hari aja. Kelompok atau rukun Islam, Pak? Kelompok penanya, oke, 2 orang cowok. Yang untuk menjawab siapa? Kita menjawab 3, Pak. Bertiga menjawab. Ya. Oke, berarti 2 orang menilai ya. Ya. Jadi kepada siapa? Abu Rizal dan Abang ini silakan untuk membuat satu pertanyaan mengenai tentang implementasi rukun Islam terhadap kehidupan sehari-hari. Silakan dibuat saja. Satu pertanyaan aja. Ya, kan nilai. Jadi geser. Hah? Nggak usah. Nilai jawabannya, Pak. Ya, jadi nanti habis sudah dijawab, ntar dia si penilai ini jawab kayak ini bener, kenapa bisa begini, nah kasih alasannya, kalau ini salah kenapa, gitu. Si kelompok C ini juga. Implementasi bebas pengenalan dari sholat apa sudah mendapatkan pertanyaan? Sudah membuat? Oke, baik. Oke, karena sudah ada pertanyaan, silakan dari salah satu dari kalian untuk berdiri dan menyebutkan pertanyaan tersebut. Ya, benar. Oke, pertanyaannya, bagaimana mungkin sholat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar jika masih banyak pelaku maksiat yang secara lahiriah rajin sholat? Baik. Gimana kelompok penjawab, sudah jelas? Iya. Jelas, oke, silakan menjawab.
sudah belum? Lagi Pak. Oke. Silakan siapa ingin membacakan jawaban dari pertanyaan tersebut? Oh, boleh. Lanjut. Oke, siapa yang ingin menjawab duluan? Oke, silakan. Tadi kan pertanyaannya gimana mungkin sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar, sedangkan masih banyak orang yang sholat tapi tetap bermaksiat. Nah, terdapat pada Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 45 yang artinya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kata kuncinya adalah mencegah, bukan menjamin 100% bebas maksiat. Seperti obat yang mencegah penyakit kayak mencegah kanker, tapi bukan berarti 100% terbebas dari kanker. Itu Pak jawaban saya. Oke, baik. Selanjutnya siapa yang menjawab? Saya. Oke, silakan. Jadi ada yang namanya kualitas versus kuantitas dalam sholat. Kata Nabi gini, Nabi Muhammad SAW bersabda, betapa banyak orang yang melaksanakan sholat, tapi yang didapat hanya penat dan lapar. Hadis riwayat An-Nasai. Hal ini menunjukkan kualitas sholat sangat penting. Sholat yang dilakukan secara rutin tanpa kekhusyuan, pemahaman makna dan kehadiran hati ibarat tubuh tanpa ruh. Pencegahannya menjadi lemah. Jadi kayak sebelum melakukan sholat, sebenarnya kita harus memperbaiki dulu. Lalu setelah itu diusahakan saat sholat kita benar-benar khusyuk dan pikirannya tidak ke yang lain. Gitu Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya, silakan. Ya, bagi saya yang terakhir sholat itu sebagai proses transformasi, bukan sihir yang instan itu. Jadi sholat yang benar itu harusnya membentuk karakter secara bertahap gitu loh. Jadi kalau sholatnya belum mengubah perilaku, bisa jadi karena yang pertama ibadahnya tuh terisolasi. Yang kedua itu lingkungan dan kebiasaannya itu berpengaruh banget. Jadi kalau misalkan lingkungannya emang penuh dengan orang yang bermaksiat, ya bisa jadi dianya kayak ikutan gitu. Nah yang terakhir itu ada pemahaman agama parsial. Jadi dia tuh memisahkan ibadah ritual dan kewajiban sosial. Jadi hablum minallahnya sama hablum minannasnya itu nggak seimbang gitu. Oke, baik. Karena sudah dijawab dari kelompok 2, sekarang kelompok 3 untuk memberikan nilaian dari hasil jawaban ketiga temannya. Bagaimana benar atau salah, atau dan alasannya bagaimana? Mungkin alasannya kenapa bagaimana? Emang sholat itu mencegah keji dan munkar. Nah, tapi dilihat lagi dari manusianya sendiri. Seperti yang tadi Pak Irfan bilang, manusia itu ada manusia yang Islamnya cuma sampai tenggorokan doang, tapi nggak sampai hati. Nah, manusia yang nggak bisa melaksanakan menjauhi dari perbuatan keji dan munkar, berarti itu dia belum mendalami Islam itu sendiri. Bahkan sholatnya tuh nggak menjamin dia buat melakukan perbuatan keji dan munkar. Oke, baik. Mungkin ada tambahan gimana? Apa ini sudah didiskusikan jawabannya? Sudah. Oh, sudah. Baik, terima kasih. Oke, mungkin dari pelajaran yang dapat kita ambil di sini yaitu tentang bagaimana kita bisa bekerja sama antar kelompok, walaupun dari pertanyaan, jawaban ataupun penilaian itu dari berbeda kelompok. Nah, di situ. Dan kesimpulan dari rukun Islam yang bisa kita sampaikan, yang bisa kita dapatkan itu benar dari jawaban teman-teman semua, yaitu sholat bukan sebagai dapat menjamin manusia benar-benar terlepas dari perbuatan maksiat, tetapi memang sholat itu dapat mengurangi keinginan manusia untuk berbuat maksiat. Jadi sepandai-pandai orang sholat tergantung dari hatinya sendiri, itu serajin-rajinnya orang sholat. Jadi semua itu tergantung dari niat dan kebiasaan diri kita masing-masing. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.